Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintahnya, di antaranya yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 64. Halaman 64. Baris yang ke-9, halaman 64, baris ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada fis salami. Sungguh dijelaskan di dalam hadis tentang as-salam. As-salam itu mendoakan keselamatan kepada Nabi. Al-mudha'afatu, ada pelimpahan rahmat, bisalami dengan salam, minallahi dari Allah, asyru marratin sebanyak 10 kali, alal muslimi kepada orang muslim, kama waroda fis sholati sebagaimana itu terjadi juga di dalam sholawat. Jadi sholawat yang paling utama adalah sholawat yang ditambah dengan salam. Wassalatu wassalamu atau sallallahu wasallama baru alam nabi, karena perintah Allah adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu bersalawatlah, maksudnya doakanlah rahmat kepada nabi. Wasallimu, sallu alaihi wasallimu, dan salamlah, artinya doakanlah keselamatan. Taslima, dengan sungguh-sungguh keselamatan. Jadi sholawat yang paling utama adalah sholawat dan salam, karena sesuai dengan perintah Allah, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi. Jadi sholawat dan salam itu lebih utama. Sholawat mendapat balasan 10, salam juga mendapatkan balasan 10 sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis. Jadi kalau yang paling lengkap kita sholawat begini: Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita ahlus sunnah wal jamaah pakai sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad juga boleh, ala sayyidina Muhammad, karena sayyidina itu penghormatan.
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segitu sholawat kita hadirin sekalian, itu dihitung satu. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, rohima anfu rajulin, sangat rugilah seseorang zukirat yang disebutkan indahu di sisi zukirtu yang saya disebutkan indahu di sisi orang itu, falam yusalli alaihi, tetapi tidak bersalawat kepada Rasul. Jadi rugi kalau ada Nabi Muhammad disebut namanya, dia tidak bersalawat, itu kata Rasul, orang itu orang yang rugi. Berarti setiap Nabi Muhammad terdengar oleh kita, kita langsung Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, sallallahu alaihi, boleh sallallahu alaihi, Allahumma sholli alaihi. Nah itu segitu minimalnya. Nabi Muhammad tersebut Allahumma sholli alaihi. Nah kita sebut bersalawat kepada Rasul. Jadi jangan sampai nama Nabi Muhammad disebut kita tidak bersalawat kepada Rasulullah. Siapa saja yang nyebut dalam ceramah, dalam pengajian ini juga nama Nabi Muhammad disebut, kita sebut Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi. Nah itu berarti kita mengamalkan hadis Rasul, yaitu orang yang beruntung, orang yang nama Nabi Muhammad disebut kita bersolawat kepada Rasul. Al-hadis wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man zukirtu, barang siapa yang saya disebut indahu di sisinya, fa'aqto'a lalu dia lupa as-sholata bersolawat alayya kepadaku, aqto'a tariqal jannah, maka orang tersebut lupa jalan ke surga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nama Nabi Muhammad disebut, dia tidak bersolawat, maka lupa bersolawat, maka orang tersebut lupa jalan ke surga. Artinya sunnah kita Nabi Muhammad disebut, kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap nama Nabi kita disebut, kita bersalawat. Siapapun yang nyebut, lalu kita bersalawat. Allahumma sholli alaihi. Udah segitu aja. Sallallahu alaihi. Nah itu namanya bersalawat ketika Nabi Muhammad disebut. Wa qad amara alaihi salam, Nabi alaihi salam memerintahkan bil iksari untuk memperbanyak minas sholati bersolawat alaihi kepadanya fi yaumil jum'ati pada hari Jumat, khususon pada khususnya. Jadi setiap hari kita bersolawat. Nah lalu Nabi memerintahkan secara khusus solawat itu dibaca pada hari Jumat maupun malam Jumat. Keistimewaannya sangat besar, yaitu salah satunya liqada'il hajah, agar hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita dicukupi oleh Allah, dipenuhi oleh Allah, kita bersalawat kepada Rasul. Jadi orang yang bersalawat kepada Rasul didoakan Rasul. Kalau didoakan oleh Rasul, Rasul doanya nggak mungkin meleset, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah. Misalkan saya contohkan begini, misalkan kita berdoa, ya Allah berilah saya uang yang banyak, ya Allah berilah saya uang yang banyak, ya Allah berilah saya rumah yang mewah. Ya, kita berdoa seperti itu hadirin sekalian. Lalu kita jauh dari Allah, banyak dosa, banyak maksiat, lalu kita berdoa, doa kita untuk dikabulkan sangat kecil. Nah, kalau kita bersalawat, kita dibantu oleh Rasul, seolah-olah Rasul Rasul ikut berdoa, ya Allah berilah si fulan rizki yang banyak, ya Allah berilah si fulan uang yang banyak, rumah yang besar. Lalu Rasul yang berdoa mendoakan kita, maka doa kita dibantu oleh Rasul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kurang lebih begitulah fadilahnya sholawat hadirin sekalian. Maka kita banyak bersolawat itu untuk diantaranya kita mendapatkan syafaat dari Rasul, diantaranya kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dicukupi oleh Allah karena doa kita dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, aksiru, perbanyaklah, minas sholati, bersolawat, alayya, kepadaku, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Zalika li fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli jum'atin, karena sholawatnya umatku ditampakkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Jadi Rasul mengkhususkan tiap hari banyak baca sholawat, khususnya hari Jumat lebih banyak lagi kita bersolawat kepada Rasul. Jangan sampai hari Jumat tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqrabuhum minni, karena sesungguhnya orang yang paling dekat di sisiku, manzilatan, kedudukannya pada hari kiamat, aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak bersolawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat, orang yang banyak bersolawatnya. Saya umpamakan seperti ini. Kita mau masuk surga pakai amal-amal kita, sangat sulit untuk masuk surga. Kita sholat jarang khusyuk, kita baca Quran jarang direnungkan, kita sedekah jarang ikhlas, kita infak seringkali ria. Nah, amal-amal kita mengharapkan surga itu sangat tipis. Nah, kita ditolong oleh Rasulullah dengan banyak bersolawat, yaitu kita dibantu masuk surganya oleh Rasulullah. Itulah yang disebut dengan syafaat. Dan orang yang mendapatkan syafaat yang paling banyak bersolawatnya, yang paling berhak mendapatkan syafaat, yang paling banyak solawatnya. Jadi yang ditolong oleh Rasulullah, yang paling banyak syafaatnya, yang paling banyak bersolawatnya dulu, hadirin sekalian. Lalu kita kalau solawatnya sedikit, ditolong juga oleh Rasulullah, mendapatkan syafaat juga oleh Rasulullah. Tapi terakhir hadirin sekalian, orang-orang udah pada masuk, kita baru. Kenapa? Kita baru masuk surga. Kenapa? Solawatnya sedikit, hadirin sekalian. Maka solawat itu untuk kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Mengandalkan amal kita, tipis harapan masuk surga, tapi ditolong oleh Rasul karena kita bersolawat, maka akan mudah masuk surganya, hadirin sekalian. Jadi di hari kiamat yang dibutuhkan adalah syafaat dari Rasulullah. Nah, kita tahu orang yang berhak mendapatkan syafaat yang bersolawat kepada Rasul. Paling banyak bersolawat, paling berhak mendapatkan syafaat. Maka usahakan kita orang yang gemar bersolawat kepada Rasulullah. Nah, kalau di dunia kegunaannya adalah untuk liqadail hajah, hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah karena dibantu doa-doa kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berusaha untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang senang bersalawat kepada Rasul, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.